Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muamalah Muslimah punya rubrik baru yang berjudul review buku. Jadi nanti kita bakal temenin teman-teman semua untuk mereview buku-buku yang sudah kita baca. Lalu kita kasih deh gambarannya ke teman-teman semua biar semakin tertarik. Minimal kalaupun nggak baca jadi tahu isinya. Apalagi kalau sampai tertarik membaca, nanti teman-teman bisa deh tanya ke kami di mana cara belinya. Aduh, sekarang mah gampang banget ya. Sebenarnya bisa buka tuh berbagai toko online untuk cari bukunya. Nah, buku pertama yang mau saya review adalah buku yang berhasil mengubah hidup saya sebagai seorang anak remaja. Karena saya baca buku ini saat saya SMA, Masya Allah udah lama banget. Dan itu luar biasa buat saya, akhirnya mendorong saya untuk bisa dikatakan jadi pahlawan gitu ya untuk umat. Atau bisa dikatakan saya jadi peduli umat dan gak egois. Jadi salah satu buku yang bisa melepaskan egosentris saya adalah buku ini. Judulnya Tausiah untuk Aktivis Islam. Buku kecil aja, buku saku 216 halaman, ada sekitar 27 bab, tapi tulisannya nggak panjang-panjang, jadi artikel-artikel pendek yang sangat syarat dengan nas-nas syariat, yang itu mampu mengubah hidup anak 17 tahun kayak saya di masa lalu gitu. Dan saya yakin buku yang sama juga akan mampu mengubah mindset dan pikiran teman-teman semua kalau teman-teman mau baca ini. Jadi tausiah untuk aktivis Islam. Saya coba sarikan ya beberapa tema-tema penting yang dulu sangat benar-benar bikin buku ini membuat saya menjadi lupa sama masalah saya sendiri dan lebih terdorong untuk berperan banyak di tengah-tengah masyarakat. Lupa bukan bermakna abai ya, lupa bermakna saya untuk ukuran anak remaja saat itu menjadi sangat proporsional menghadapi masalah sendiri. Jadi nggak cengeng, nggak baperan, nggak juga menganggap lalu apa yang saya hadapi seakan-akan yang paling sulit di dunia gitu ya ketika saya membaca buku ini. Yang pertama, paragraf atau artikel yang saya sangat suka dari buku ini adalah insya Allah penderitaan sirna dan yang tersisa adalah pahala. Di buku ini juga saya mendapati sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada umat di kalangan umat Rasulullah SAW yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tidak pernah mendengarkan Al-Quran dibacakan langsung oleh beliau, begitu. Akan tetapi mereka punya kualitas yang luar biasa ketika mereka memegang Islam. Disampaikan di kitab ini, mereka akan setara dengan nilai 50 orang sahabat di masa Rasulullah. Saya terus terang sangat nangis ketika baca itu, dan itulah yang membuat saya akhirnya nggak pernah berhenti baca sampai buku ini selesai gitu ya. Jadi di sini bagus banget buat orang-orang lagi galau juga, karena penulis sangat menyampaikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim ngasih pahala berlimpah banget buat orang-orang yang mau mendekat kepada Allah. Banyak banget ayat-ayat atau hadis yang diriwayatkan isinya tuh menghibur kita. Isinya bener-bener kasih sayangnya Allah, kayak kerasa dipeluk banget sama Allah. Bahkan ketika kita mengatakan bahwa ketika salah satu babnya mengatakan insya Allah penderitaan sirna dan yang tersisa adalah pahala, penulis menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW ketika mengatakan rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan yang tersisa adalah pahala insya Allah. Itu kan doa kita kalau buka puasa ya, dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa tsabatal ajru insya Allah. Nah, penulis mengatakan itu adalah hal yang sama ketika kita menginjakkan kaki di surganya Allah. Jadi apapun yang kita alami, yang kita asosiasikan sebagai penderitaan di dunia itu akan hilang ketika kita sudah dapetin surganya Allah gitu. Maka kata dia, motivasi terbesar kita untuk melakukan amal adalah untuk mendapatkan surganya Allah. Sehingga apapun penderitaan yang kita alami di dunia ini akan kita rasakan kecil karena kita sudah punya ekspektasi bahwa kita akan mendapatkan hal yang amat sangat besar dan tidak ada tandingannya di dunia ini, yaitu surganya Allah. Di bab berikutnya, penulis yaitu Syekh Dr. Naji Ibrahim juga menyampaikan bagaimana kiat agar kita tegar gitu ya di jalan Allah. Nah, jadi bagus banget deh kalau teman-teman mau kasih buku ini kepada anak-anak muda, aktivis dakwah yang baru mulai pada ngaji Islam gitu ya, biar mereka tetap istiqomah. Buku ini saya sarankan dikaji bareng-bareng dan direnungkan. Di sini juga ada hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Jadi barang siapa yang meminta kesabaran kepada Allah, niscaya Allah akan membuatnya sabar. Jadi sabar itu bukan cuma diupayakan ya, sabar juga diminta, karena sabar itu adalah bagian dari rezeki. Jadi barang siapa yang sudah dikasih kesabaran, maka itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ya. Jadi itu sehingga di kitab ini juga disampaikan bahwa banyak sekali para ulama begitu ya yang mereka sangat tegar di jalan dakwah dengan berbagai ujiannya, dan mereka hanya bergantung hanya kepada Allah.
Jadi bergantung kepada Allah itu adalah satu-satunya rumus agar seseorang bisa tetap tegar dan sabar berada di jalan Allah. Mana di jalan Allah di sini nggak hanya teman-teman yang merasa sudah jadi aktivis dakwah, tapi siapapun yang merasa sedang hijrah, siapapun yang merasa misalnya sedang menuntut ilmu di jalan Allah, siapapun yang merasa sedang berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam hidupnya, maka buku ini juga layak teman-teman baca dan jadi pelipur lara gitu ya. Ketika teman-teman ngerasa kok hidup kayaknya berat banget begitu. Nah, di bab berikutnya seperti serahkan barang kepada pemiliknya, ini meminta kita untuk benar-benar memproporsikan bahwa semua yang kita miliki, harta, waktu, nyawa, sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah minta itu untuk kita korbankan di jalan Allah, maka kita harus kasih, karena sebenarnya itu semua milik kita. Bayangkan kalau kita mau belajar atau mau kuliah, kita bayar uang berapa gitu ya. Teman-teman mau masuk kedokteran, mungkin biaya pembukanya aja udah ratusan juta. Tetapi kita berikan itu karena memang harta itu milik Allah. Atau teman-teman mau misalnya haji, kemarin ada teman saya baru pulang dari haji furoda, dia katakan dana yang dibutuhkan untuk bisa berangkat haji berdua dengan suaminya sekitar 875 juta. Karena harta itu milik Allah, maka ketika Allah meminta harta itu untuk kita korbankan dalam rangka ibadah kepada Allah, ya kita serahkan. Jadi kita nggak merasa kehilangan apapun karena memang harta itu adalah titipan. Berikut juga waktu dan nyawa. Sehingga apapun yang kita miliki, kita harus benar-benar yakin bahwa semua itu kita habiskan di jalan Allah. Kita habiskan untuk beribadah kepada Allah, kita habiskan untuk sesuatu yang Allah sukai. Jadi itu yang dimaksud, akhirnya kita nggak jadi sayang banget sama harta kita, sayang banget sama waktu kita. Aduh malas deh aku mau kajian gitu kan, soalnya waktuku terbatas, aku kan anak kuliahan, aku kan ibu rumah tangga, anak kelima, nggak punya pembantu, misalnya seperti itu. Karena sebenarnya semua hal yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Allah meminta itu, meminta kita mengorbankan salah satunya atau salah semuanya, maksudnya semuanya, maka sejatinya yaitu milik Allah, kita berikan kepada pemiliknya dengan cara menggunakannya untuk jalan Allah. Nah, ini juga beliau sampaikan bahwa ketegaran kita lah yang membuat musuh gagal untuk menghancurkan Islam. Jadi ketegaran para penggemar dakwah, ketegaran orang-orang yang hijrah, ketegaran para influencer di jalan dakwah, itulah yang membuat Islam tidak bisa dihancurkan. Itulah yang membuat dakwah terus berjalan. Jadi kuncinya sabar dan istiqomah. Ketika kita sudah melangkah, sabar, tempuh semua aktivitas yang kita perlu lakukan dan istiqomah, jangan berhenti sampai Allah minta kita berhenti, artinya Allah panggil kita pulang. Masya Allah ya, banyak banget bab-bab di sini yang arahnya semua memotivasi kita dan membuat kita semangat untuk benar-benar yakin bahwa jalan yang kita pilih ini adalah jalan yang Allah ridhoi gitu ya. Nah, di sini juga disampaikan di bab-bab tengah, siapa berleha-leha waktu kerja, ia menyesal waktu penyerahan gaji. Ini adalah reminder buat kita semua, berapa banyak sih jadi dari kita yang jadi generasi mager, generasi berleha-leha gitu ya, yang beberapa dari kita sempat mikir di era saat ini bahkan mager itu juga bisa menghasilkan karena banyak banget kegiatan yang bisa dikerjakan secara online dan bisa menghasilkan uang. Tetapi tidak begitu buat Islam gitu ya. Siapa yang melakukan amal maka dialah yang akan dihitung amalnya. Ibaratnya sekarang kita tuh lagi kerja sama Allah. Kalau kita banyak anggurnya, kita banyak istirahatnya, kita banyak cutinya gitu ya, kita banyak nggak masuk kerjanya, maka ketika kita gajian di akhirat nanti kita hanya dapat sedikit, bahkan mungkin nggak dapat apa-apa. Hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti dan jangan sia-siakan. Sekali kita menyesal di akhirat nanti, kita nggak bisa balik ke dunia untuk kerja lagi, gampangnya gitu ya. Jadi di bab ini juga disampaikan bahwa karena hidup hanya sekali, kita nggak boleh berleha-leha. Kita harus benar-benar mindful, benar-benar sadar banget mikirin sekarang kita mau melakukan apa, mau berkontribusi apa, mau berpihak kepada siapa, mau mengambil pendapat apa, itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai hidup tapi suka-suka kita, aku mau ngikutin dia aja, aku mau mengisi amal dengan ini aja, aku mau begini aja. Waktu itu bukan milik kita, diri ini juga bahkan bukan milik kita, sehingga jangan sampai keputusan-keputusan hidup kita bikin kita menyesal dan kita nggak bisa gajian di akhirat nanti. Gajian di sini maksudnya adalah pahala dari Allah dan surganya. Di bab berikutnya disampaikan tentang betapa mulianya orang-orang yang senantiasa berada dalam ujian. Bukan berarti orang-orang yang berada di jalan yang benar itu lalu mulus dari ujian atau senantiasa dimudahkan oleh Allah. Justru kadang-kadang orang-orang yang berada dalam kebenaran itu banyak diuji gitu ya. Mereka banyak mendapati kerikil-kerikil di dalam kehidupan. Maka penulis mengingatkan kepada kita justru ujian-ujian itulah yang membuat kita mulia.
Justru ujian-ujian itulah yang menjadikan kita tergosok gitu ya. Kata ulama, emas hanya akan dapat memancarkan cahaya kimilaunya ketika dia dibakar dan mengeluarkan emasnya. Intan hanya akan dapat mengeluarkan cahaya baiknya ketika dia disimpan oleh Allah di dasar laut dengan tekanan yang sangat besar begitu ya. Artinya ditubuhkan dari kerang dengan tekanan yang sangat besar. Begitu juga minyak bumi dan sebagainya Allah simpan di kedalaman dan baru Allah keluarkan pada saatnya dengan mekanisme tertentu. Maka seseorang akan semakin berharga dan dia akan semakin valuable gitu ya, akan semakin kuat ketika dia berhasil menghadapi berbagai ujian yang Allah kasih pada hidupnya. Jadi sebenarnya ujian adalah madrasah kemuliaan buat kita gitu ya. Itu dan ujian ini juga membuat Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 207 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa minan nasi mayyashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Nah, di sini banyak banget sahabat Rasulullah yang diceritakan relate dengan ayat ini ketika mereka bersumpah kepada Allah untuk berkorban di jalan Allah dan akhirnya Allah ridho kepada mereka. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan ayat ini, yang kita berjanji kepada Allah untuk mengorbankan sesuatu dan kita mendapat kemenangan karenanya. Jadi dengan komitmen kita di jalan dakwah, dengan komitmen kita di jalan ini, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan memanggil kita dengan surah Al-Baqarah ayat 207. Nah, kita udah setengah jalan nih ya. Saya mungkin nggak akan bahas semua bab-babnya, tapi saya ingin kasih gambaran ke teman-teman semua bahwa kitab ini sangat luar biasa. Ada bab yang juga saya sangat suka, yaitu menikmati jalan kebenaran. Saya ingin katakan begini, sebenarnya kemaksiatan dan jalan kebenaran itu sama-sama dalam tanda petik memiliki rasa nikmat. Orang ketika melakukan maksiat nikmat nggak? Nikmat. Orang minum minuman keras, orang pesta pora gitu, orang misalnya melanggar hukum syariat, mereka berzina atau mereka menghujat para ulama, mereka merasakan kepuasan dan kenikmatan. Tapi kita harus ingat, kenikmatan mereka bersifat sementara dan akan berakhir, sementara dosa dan siksa Allah tidak akan berakhir di akhirat sana. Padahal orang-orang beriman, ketika mereka ikhlas melakukannya karena Allah, mereka juga menikmati berada di jalan kebenaran. Mereka senang, walaupun mereka mungkin berpeluh gitu ya, mereka misalnya merasakan kelelahan, tetapi mereka bisa menikmati rasa itu. Itulah yang dimaksud dengan hadis yang mengatakan bahwa seseorang akan bisa merasakan nikmatnya iman kalau mereka sudah menjadikan Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri, kepada anak-anak mereka, atau bahkan kepada harta perniagaan yang mereka khawatirkan begitu ya. Jadi jalan kebenaran itu bisa kita nikmatin. Berada di jalan kebenaran, misal pun ada kesulitannya bersifat sementara pahala dan jannahnya bersifat abadi gitu ya, insya Allah. Nah, itu mungkin sepenggal dari buku yang bisa saya review. Babnya ada 27, walaupun ini adalah judul-judul kecil, tetapi ini sangat worth it untuk teman-teman kejar. Silakan dicari, tausiah untuk aktivis Islam. Penerbitnya ini Dal Bayarik Aman Yordania. Kalau di Indonesia ini sudah diterbitkan oleh An-Nadwah ya. Jadi teman-teman cari, Masya Allah, ini salah satu kitab yang pertama-tama banget mengubah hidup saya dan membuat saya dapat mengikis selfie center yang selama ini dimiliki hampir semua anak remaja kali ya. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.